Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Bandung ingin bertanya. Kadang-kadang dalam pikiran saya ada perkataan, aku murtad, aku Kristen. Saya coba menghilangkan pikiran itu, tapi kadang-kadang terlintas lagi dalam pikiran saya. Saya terlalu terpikir perkataan itu, tapi niat saya bukan mau murtad. Perkataan murtad itu sering terlintas dalam pikiran saya. Jadi itu cuma was-was atau perlu lagi ucap 2 kalimat syahadah Buya? Mohon jawabannya Buya, ini sangat penting bagi saya. Baik, Masya Allah. Untuk Anda dan yang seperti Anda yang diuji oleh Allah dengan was-was, was-was urusan agama, yang harus difahami bahwa was-was, justru was-was itu yang ada pada diri Anda itu adalah tanda bahwa Anda punya iman. Yang nggak punya iman nggak akan punya was-was sama sekali. Jadi yang diuji oleh Allah dengan was-was itu sebetulnya karena di dalam hatinya adalah ada iman. Dan was-was itu adalah ujian dari Allah melalui setan. Jadi apa yang hendaknya dilakukan? Sampai dikatakan mahdul iman. Jadi kalau nggak ada iman nggak ada was-was Anda. Karena ada iman, karena ada iman, setan ingin masuk. Nah ini yang harus Anda pahami bahwasanya iman Anda ada. Kemudian ada datang namanya was-was. Jadi ini yang pertama, Anda punya iman, ini tandanya Anda punya iman. Lalu bagaimana kita? Apa yang hendaknya kita lakukan dengan was-was itu sendiri? Was-was adalah kiriman daripada setan. Dan Anda harus pahami itu kiriman setan. Karena kiriman setan, kecilkan. Jangan dianggap. Kecilkan. Katakan, hei setan, aku tidak. Hei was-was, aku tidak mau dengar kau. Hei? Lawan terus. Jangan dituruti. Karena apa? Kalau kita menuruti bisikan setan, maka keluar dari iman nanti pada akhirnya. Tapi yang jelas, karena ada iman, maka digoda oleh setan. Makanya orang yang sudah nggak beriman, nggak ada was-was lagi, setan nggak menggoda lagi. Jadi yang digoda oleh setan adalah karena ada iman. Cuman itulah bagaimana agar godaan ini tidak terus merongrong sampai habis, maka lawan itu was-was. Tidak ada jalan kecuali itu. Dan hanya Anda bisa. Tidak. Ngajak kita, no. Ngajak agama lain, no. Tidak. Kadang Anda mungkin teriak-teriak di kamar Anda, tidak. Aku nggak mau. Sorry ya. Tidak bisa, setan. Kau akan keluarkan aku dari iman? Tidak. Tidak. Yang was-was najis kan? Enggak najis nih lu, enggak najis. Ulama berbeda-beda, enggak najis, lawan. Jadi jangan dituruti. Ini yang was-was kan macam was-was akidah. Karena kalau dituruti enggak sembuh, maka akan diambil itu iman. Dan itu orang sakit kalau dibiarkan, bahkan itu sampai dikatakan itu adalah termasuk bagian daripada semacam kegilaan, bahkan lebih parah lagi. Lebih parah lagi, naudzubillah. Kalau dibiarkan, kemudian di dalam Anda bermujahadah, karena itu sakit ada sakit fisik, ada sakit batin, semua agak ada nilai di hadapan Allah. Maka orang yang kena was-was ini kalau memang bermujahadah betul, dia dapat pahala dari Allah. Anda perangi tidak? Ya Allah, oh, astagfirullah, mau bisikin enggak mau. Tidak mau dengar, mau ngajak keluar ribet, enggak, terus lawan betul. Anda terus begitu Anda perangi sampai hilang. Jangan dianggap sama sekali, maksudnya kecilkan itu was-was. Enggak perlu, setan, saya tidak mau dengar omonganmu, setan, enggak mau bisikanmu. Jadi dilawan betul. Maka kalau dilawan itu akan terusir itu nanti. Tapi kalau dituruti enggak akan sembuh, bahkan iman itu sampai hilang nanti, naudzubillah. Dan kelihatannya Anda yang masih terjaga, maka mulai hari ini Anda lawan itu semuanya. Enggak. Langsung baca syahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak bisa. Nabiku tetap Nabi Muhammad. Tuhan gua Allah Maha Tunggal. Enggak bisa. Enggak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau datang masa? Enggak. Mau mikir lagi? Pangkas. Enggak. Saya udah mikir begitu. Aku enggak boleh kepikiran itu. Sama urusan-urusan yang lainnya, was-was nasis, was-was wudu, enggak sah. Dilawan. Nah, kemudian setelah itu Anda datang kepada ahli. Ahlinya dalam hari ini tidak cukup ulama, kecuali ulama yang ngerti tentang ilmu, memahami kejiwaan bisa.
Kalau ada tibbun nafsi atau ilmu, ada semacam yang ngerti tentang psikologi dan sebagainya. Dan bisa saja seorang alim bisa menguasai ilmu ini, memahami. Nah, datanglah pada orang yang akan berikan petunjuk. Kalau urusan akidah, datang orang yang ngerti urusan akidah, ulama. Kemudian kalau urusan najis, yang ngerti tentang najis. Kemudian syaratnya satu, dengar omongannya, iman, dengar. Dan mendengar omongannya ini adalah dalam rangka mengecilkan was-was tersebut. Tidak usah ragu lagi kalau sudah katakan, tidak, boleh, boleh, sah, sah, imannya ada iman, nggak usah ragu, nggak usah ragu. Makanya karena Anda bertanya kepada kami, saya sampaikan, imanmu ada, nggak usah ragu. Was-was kecil, jangan dianggap, jangan dibesar-besarkan. Was-was kecil, lawan dan lawan, amalkan, insya Allah dalam waktu singkat akan hilang itu was-was. Dan dalam Anda mujahadah, ada nilainya besar di hadapan Allah, ada pahala. Tapi kalau Anda tidak mujahadah, tidak ada perangi, iman akan hilang, Anda rugi dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari Allah, naudzubillah. Insyaallah iman Anda dan Anda akan bisa memerangi, dan Anda akan terlepas dari bara was-was itu, dan Anda akan selamat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.